Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati. Saya dari kelas S1 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi dan peranan Rasul kehidupan manusia dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 5 evaluasi akhir semester. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati dengan NPM 10120270. Di sini saya akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagian materi pada presentasi kali ini ada pengertian Rasul, fungsi Rasul, dalil yang berkaitan dengan peranan Rasul, tugas Rasul, dan peranan Rasul. Pengertian Rasul atau definisi dari Rasul adalah Rasul berasal dari kata naba, yang artinya dari tempat tinggi. Abi artinya manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul berasal dari kata risalah yang artinya penyampaian. Sebelum menjadi Rasul, terlebih dahulu diangkat menjadi Nabi. Jadi Rasul adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib disampaikan kepada umatnya. Mohon maaf, yang pertama tadi adalah Nabi. Nabi berasal dari kata naba yang artinya tempat tinggi. Seorang Nabi merupakan seorang yang diberi tugas, yang diberi amanah dan anugerah oleh Allah, tapi tidak wajib untuk disampaikan. Sedangkan Rasul adalah seorang Nabi yang diberikan anugerah atau kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi wajib menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang diamanahkan oleh Allah kepada umatnya. Fungsi Rasul yaitu membawa risalah atau hamilul risalah dari Allah. Yang kedua, menyampaikan wahyu dari Allah sebagai petunjuk hidup. Yang ketiga, sebagai contoh untuk menerapkan risalah tersebut. Jadi, seorang Rasul diberikan risalah oleh Allah SWT, kemudian menyampaikan wahyu tersebut sebagai petunjuk hidup, dan yang terakhir adalah menerapkan risalah tersebut kepada umatnya pada zaman umat tersebut. Dalil yang bersangkutan ada di Quran surat ke-21 ayat 106 sampai 108 yang artinya, sungguh apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka apakah kamu berserah diri kepadanya? Tugas seorang Rasul. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Mengajak dan mentauhidkan Allah bahwa Allah lah yang wajib dan patut disembah dan menciptakan alam semesta beserta isinya. Meluruskan umatnya dari segala bentuk kesesatan menuju jalan yang benar. Memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan bertakwa dan memberikan peringatan kepada umat manusia. Yang terakhir adalah sebagai cahaya atau sebagai pelita. Cahaya di sini maksudnya cahaya Islam adalah karunia terbesar yang akan menerangi dunia, berkenaan dengan fungsi Nabi dan Rasul dalam kehidupan manusia dan alam semesta tersebut. Selanjutnya ada peranan Rasul atau peranan dari seorang Rasul yang di sini adalah sebagai pemimpin. Rasulullah telah memainkan peran yang sangat mengagumkan dalam misi mendakwahkan Islam di Jazirah Arab. Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, Rasulullah memiliki karakteristik yang sangat baik dalam memimpin umat, agama, dan negara. Semuanya dijalani dengan total penuh kejujuran, integritas, kedisiplinan, cinta, dan kasih sayang. Salah satu contoh ketika menyikapi seorang yang melakukan kesalahan, pada saat ada seorang baduy yang buang air kecil di dalam masjid, Rasulullah membiarkan seorang baduy tersebut. Padahal sahabat-sahabatnya pada saat itu marah dan ingin rasanya memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, biarkanlah ia dan siramlah bekas kencingnya sampai bersih. Sesungguhnya aku diutus untuk mempermudah sesuatu bagi manusia, bukan untuk mempersulit dan menjadikannya berat. Hadis dari riwayat Bukhari.
Bagaimana Rasulullah memimpin umat manusia? Ini adalah empat sifat kepemimpinan Rasulullah, yaitu yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tablik, dan yang keempat ada fatonah. Sidik sendiri artinya adalah bersikap jujur, di mana seorang Rasul harus bersikap Rasul atau yang memiliki pemimpinan harus memiliki sikap jujur dalam segala tindakan yang dilakukannya, sebagai saksi bahwa seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu bersikap jujur meskipun itu sulit. Yang kedua ada amanah, atau artinya dapat dipercaya. Maksudnya di sini amanah, seorang pemimpin yang diberikan kepercayaan oleh umatnya harus dapat mampu dipercaya oleh umatnya tersebut. Jika tidak, bagaimana seorang pemimpin tersebut memimpin suatu umat, tapi pemimpin tersebut tidak dapat dipercaya. Dalam hal apapun, pemimpin harus dapat dipercaya. Dalam hal ini berarti amanah. Yang ketiga ada tablik atau mengkomunikasikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu perlu bagi seorang pemimpin, karena di saat ada satu kebohongan, umatnya pun tidak akan bisa akan sulit untuk bisa percaya lagi kepada pemimpin tersebut. Dan yang terakhir ada watanah atau intelek dan cerdas. Seorang pemimpin yang cerdas, mampu, dan dapat bersikap bijaksana dalam keadaan apapun, sesulit apapun, dan itu merupakan ujian dan bagian dari seorang pemimpin dalam memimpin umatnya. Contoh dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal kecil yang dapat memberikan diri sendiri dibandingkan orang lain, kita harus mulai hapus pelan-pelan. Sebab Nabi semasa hidupnya melakukan hal ini. Salah satu ketika Nabi enggan untuk merepotkan umatnya, sekedar untuk makan dan lebih memilih perutnya lapar. Kita bisa memulai dari hal kecil tersebut. Misalnya, dengan tidak menyerbu antrian atau mendahulukan orang yang lebih tua ketika berjalan. Meskipun Nabi Muhammad seorang ummi atau tidak bisa baca dan menulis, beliau adalah pembelajar yang tekun. Beliau menyuruh umat Islam untuk terus belajar, bahkan dalam bahasa Nabi, sampai ke negeri Cina untuk menuntut ilmu. Rasul bersabda tentang mereka yang gemar menimba ilmu pengetahuan. Para pencari ilmu yang gemar belajar, kata Nabi, kelak akan mendapatkan kemudahan di akhirat. Wallahu a'lam. Peran para nabi. Peran para nabi ada yang pertama ada peran nabi berperan sebagai saksi kebenaran. Kedua, sebagai pembawa berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira, berita sedih. Ya, peran para nabi adalah pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan kepada yang lalai. Yang keempat, mengajak semua manusia untuk bertobat atas segala kesalahannya. Dan yang terakhir adalah sebagai cahaya. Tadi sudah dijelaskan pada PowerPoint sebelumnya. Kesimpulan pada materi hari-hari ini adalah Allah SWT memilih hamba-hambanya yang terbaik untuk menjadi utusan kepada setiap umat di muka bumi. Mereka diutus sebagai rahmat bagi manusia untuk menyampaikan pesan dan tuntunan hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kehadiran Nabi dan Rasul adalah bagian tak terpisahkan dari tugas manusia sebagai khalifah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal dan perilaku terbaik yang dapat kita ambil pelajaran dari kehidupan para Nabi dan Rasul sebelumnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan memberikan kebaikan pada penontonnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.